Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel Ngulik. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita dari saya sendiri tapi di channel Sunyi Sepi. Dan semoga cerita pada kesempatan kali ini bisa menemani aktivitas kalian, bisa menghibur kalian yang berada di luar sana. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini dan mungkin kesempatan yang pertama ini, saya akan melanjutkan cerita yang sudah saya upload di channel Sunyi Sepi. Dan seperti biasa, daripada lama-lama daripada kita berlama-lama, langsung saja masuk dalam ceritanya ya. Sebelumnya saya mau cerita dulu sedikit asal-usul dari Pulau Nusa Kambangan yang disebut-sebut sebagai Pulau Wingit. Arti nama Nusa Kambangan sendiri berasal dari sejarah pewayangan, yaitu Pulau Nusa Kambana yang berarti Pulau Seram. Pulau itu sendiri disebut-sebut sebagai ibu kotanya para makhluk-makhluk halus. Karena konon katanya sebelum pulau itu didatangi oleh penjajah Belanda, pulau tersebut tidak berpenghuni manusia. Nah, sekarang saya bakalan ceritain lagi nih, kenapa pulau tersebut dijadikan tempat pengasingan atau penjara oleh para penjajah. Pada tahun 1739, puluhan kapal VOC tersesat di Samudra Hindia dan terdampar di sebuah teluk yang berada di barat pantai Pangandaran. Berawal dari itulah pemerintah VOC memerintahkan Paulus untuk melakukan survei lokasi dengan mengitari Segara Anakan, Teluk Penyu, dan Nusa Kambangan. Dari hasil survei, Paulus menyimpulkan bahwa daerah itu cocok untuk dijadikan pelabuhan di bagian pantai selatan. Pada tahun 1836, VOC membangun benteng Karang Bolong yang berada di Pulau Nusa Kambangan. Pembangunan benteng itu dilakukan untuk melindungi wilayah itu dari ancaman bajak laut. Ketika sistem pengamanan tak bisa lagi mengandalkan benteng Karang Bolong, dibangunlah benteng di Semenanjung Cilacap yang kini dikenal dengan nama Benteng Pendem. Namun wabah malaria membuat pembangunan benteng itu tersendat dan menyerang 80% tenaga kerja yang terlibat dalam pembangunan benteng tersebut. Karena menyerang banyak penduduk, maka diputuskan pembangunan benteng dikerjakan dengan tenaga para narapidana. Untuk itu, dibangunlah penjara dari bambu di sekitar benteng Karang Bolong dengan kapasitas 300 napi. Pada tahun 1908, Nusa Kambangan ditetapkan sebagai Pulau Bui oleh pemerintah Hindia Belanda. Setelah penetapan itu, di sebelah selatan Pulau Nusa Kambangan dibangun penjara permisan dengan daya tampung 700 orang napi. Tak hanya ditahan di penjara, tenaga para napi itu dimanfaatkan untuk pembukaan ladang karet di pulau itu. Karena perluasan kebun karet, jumlah napi yang dikirim ke Nusa Kambangan semakin banyak. Pada tahun 1912, dua penjara dibangun sekaligus, yaitu penjara Karanganyar dan penjara Nirbaya yang masing-masing mampu menampung 750 tahanan. Pada tahun 1924 dibangunlah penjara Batu, dan pada tahun 1927 dibangun penjara Besi dan dilanjut penjara Gliker dan penjara Karangtengah
pada tahun 1928. Penjara yang terakhir dibangun pemerintahan Hindia Belanda adalah Penjara Limus Buntu pada tahun 1935. Kini penjara Nusa Kambangan tak hanya menjadi tempat mendekam tahanan, melainkan menjadi tempat eksekusi mati narapidana kelas kakap. Pelaku bom Bali Amrosi dan Muklas sempat dieksekusi di sana juga. Begitu pula dengan gembong narkoba Bali, Nine, asal Australia. Jika tadi sedikit gambaran sejarah dari Pulau Nusa Kambangan, sekarang giliran kita bahas tempat-tempat misteri seputar Pulau Nusa Kambangan. Dari banyaknya spot eksekusi mati di pulau ini, Bukit Nirbaya adalah tempat yang paling banyak menyaksikan matinya para narapidana. Karena banyaknya nyawa yang melayang di tempat ini, para warga sekitar sering mendengar suara misterius yang diasumsikan datang dari para arwah yang tidak tenang. Selain itu, bukit tak berpenghuni ini juga gelap gulita dan ditutup oleh flora dan fauna liar yang menambah kesan angker. Selain Bukit Nirbaya, Jalan Panaluan ini juga sering dijadikan tempat eksekusi tembak narapidana yang dihukum mati. Ngerinya tempat ini juga datang dari jalan yang berkelok tajam dan minim penerangan. Konon karena banyaknya nyawa yang hilang di tempat ini, Jalan Panalukan menjadi salah satu spot yang rawan kecelakaan. Selain karena alam yang tidak bersahabat, kecelakaan juga sering terjadi akibat gangguan makhluk astral yang berada di jalan ini. Lalu ada lagi 3 km dari pos polisi, ada sebuah pertigaan yang memiliki sebuah pohon Kamboja. Pohon ini dipercaya angker karena selalu gundul dan tak berdaun, bahkan berbunga pun tidak. Gundulnya pohon ini dipercaya karena banyaknya kumpulan kuntilanak tak terhitung jumlahnya yang menduduki dan meninggali pohon ini, sehingga daerah sekitar pohon ini selalu gersang. Selain tempat yang angker tadi, penampakan satu sosok kakek-kakek juga sering terlihat di pulau yang dijuluki Alkatrasnya Indonesia ini. Mbah Sukur adalah salah satu contoh sosok hantu tanpa kepala yang sering berjalan tak tentu arah mengitari penjara Nusa Kambangan. Kabarnya Mbah Sukur ini dulunya adalah seorang narapidana yang dieksekusi tembak kemudian dipenggal. Mbah Sukur sering muncul di tanggal eksekusinya untuk memperingati hari kematiannya. Dan penampakan terakhir yang banyak orang lihat secara kasat mata adalah sosok noni Belanda cantik dengan memakai baju gaun khas negara kincir angin tersebut sering berjalan di sekitar lapas penjara. Noni itu senang mengganggu para petugas sipir dengan menggodanya, termasuk Pak Santoso yang kerap kali didatangi oleh noni-noni Belanda. Jika noni itu didekati, ia akan tiba-tiba menghilang menembus tembok. Dan jika pura-pura tidak melihat si noni Belanda itu seperti sengaja menampakkan diri dengan menari-nari dan bersenandung di hadapan Pak Santoso. Oh iya, fakta terakhir menurut pengakuan Pak Santoso, tahun 2000 lalu, 2 kontainer berisi ular kobra sengaja dibuang di Nusa Kambangan. Hal tersebut digunakan untuk mensterilkan wilayah Pulau Nusa Kambangan agar tidak sembarang orang bisa keluar masuk di Pulau Bui itu. Di sisi lain, hal tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan agar narapidana tidak berusaha kabur dari penjara Nusa Kambangan. Serem kan? Dan itulah sedikit cerita tentang asal-usul cerita Pulau Nusa Kambangan dan sekaligus lanjutan dari cerita yang sudah tayang di channel Sunyi Sepi. Semoga cerita ini dapat memberikan sedikit wawasan tentang Pulau Nusa Kambangan yang konon disebut Alkatrasnya Indonesia. Terima kasih sudah mampir di channel Ngulik. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.